dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ismatul Maula MPD. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu teknologi pendidikan di Indonesia. Coba deh, siapa di sini yang setiap hari belajarnya pakai HP, laptop, atau bahkan aplikasi belajar online? Tanpa kita sadari, itulah bentuk nyata dari teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan itu bukan cuma sekedar soal alat yang canggih, tetapi tentang bagaimana teknologi bisa membantu proses belajar jadi lebih menarik, lebih efektif, dan tentu saja lebih menyenangkan. Kalau dulu kita belajar itu harus datang ke sekolah, kemudian duduk di kelas, dengar penjelasan guru. Sekarang kita bisa belajar dari mana aja, bahkan dari rumah, dari kafe, atau dari taman. Dunia pendidikan berubah cepat dan Indonesia pun ikut bergerak ke arah digitalisasi pembelajaran. Sebelum kita bahas lebih dalam, mari kita pahami dulu apa itu teknologi pendidikan. Oke, secara sederhana teknologi pendidikan adalah penerapan berbagai alat, sistem, dan metode berbasis teknologi yang membantu proses belajar mengajar. Jadi bukan cuma tentang gadget, tapi juga bagaimana teknologi digunakan untuk merancang pengalaman belajar yang lebih baik. Misalnya, ketika guru membuat video pembelajaran interaktif atau siswa belajar lewat aplikasi seperti Ruang Guru, Zenius, atau bahkan YouTube Edu, itu semua bagian dari teknologi pendidikan. Tujuan utamanya sederhana, yaitu membuat belajar jadi lebih mudah, efisien, dan bisa diakses siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Teknologi pendidikan juga mengajarkan kita bahwa belajar itu tidak terbatas di ruang kelas. Semua hal bisa menjadi sumber pengetahuan, asal kita tahu cara menggunakannya dengan benar. Kalau kita melihat ke belakang, perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah dimulai cukup lama ya. Sekitar tahun 1970-an, pemerintah itu mulai memperkenalkan media pembelajaran seperti HP, radio pendidikan, dan TV edukasi. Meski terlihat sederhana, itu adalah langkah awal dari digitalisasi pendidikan di Indonesia. Oke, lalu di tahun 1990-an, komputer mulai masuk ke sekolah-sekolah, walaupun masih terbatas di kota besar. Kemudian di awal tahun 2000-an gitu, internet mulai digunakan untuk mendukung proses belajar. Nah, dari sini perubahan yang besar mulai terasa. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu. Siswa itu bisa mengakses ilmu atau mencari ilmu sendiri melalui internet, forum, dan media pembelajaran daring. Tapi puncaknya itu pas COVID-19. Waktu COVID-19 itu kan tiba-tiba seluruh sistem pendidikan harus beradaptasi total. Semua pembelajaran dilakukan secara daring. Contohnya saya dulu waktu SMA, waktu SMP, bahkan waktu SMP kelas 9 ya, itu juga sudah mulai daring. Memang banyak tantangan, tapi justru dari situ kita belajar bahwa teknologi itu bukan musuh, melainkan alat yang luar biasa untuk memastikan pendidikan tetap berjalan dalam kondisi apapun. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana teknologi pendidikan diterapkan di Indonesia.
Yang pertama ada pembelajaran daring menggunakan platform seperti Google Classroom, Edmodo, atau Moodle. Lewat platform ini, guru bisa mengatur kelas, kemudian bisa membagikan materi, bisa memberikan tugas, bisa melakukan evaluasi langsung bahkan tanpa harus bertemu langsung. Yang kedua yaitu ada aplikasi belajar mandiri seperti Ruang Guru, Wiper, Pahamify, dan Zenius. Aplikasi ini sangat populer di kalangan pelajar karena menyediakan video pembelajaran, latihan soal, hingga bimbingan langsung dengan tutor. Nah, selanjutnya yaitu teknologi yang berbasis visual dan interaktif seperti augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Misalnya nih, siswa bisa berjalan-jalan ke planet di tata surya hanya dengan memakai kacamata VR saja gitu, atau bisa melihat struktur tubuh manusia secara 3 dimensi. Seru banget kan? Nah, jadi selain itu pemerintah juga punya peran penting lewat program Merdeka Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Guru dan siswa bisa saling berbagi materi, melakukan pelatihan, dan mengakses ribuan sumber belajar digital secara gratis. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa pemerintah mulai serius ya dalam transformasi pendidikan digital. Nah, selanjutnya kalau kita bicara soal manfaat nih, tentu banyak banget ya. Yang pertama yaitu ada akses pendidikan jadi lebih merata. Jadi dengan teknologi, siswa di daerah bisa belajar dari sumber yang sama seperti siswa di kota besar. Yang kedua, belajar jadi lebih fleksibel. Siswa jadi bisa menyesuaikan waktu dan gaya belajarnya sendiri. Kemudian yang ketiga, materi itu akan lebih menarik, seperti kayak video, animasi, dan simulasi membuat konsep sulit jadi mudah dipahami. Selain itu, guru juga terbantu. Mereka bisa menghemat waktu untuk mengoreksi tugas, kemudian membuat ujian otomatis, dan berinteraksi dengan siswa secara lebih efisien. Teknologi ini juga membuka ruang untuk pembelajaran kolaboratif, di mana siswa bisa bekerja sama secara online, berbagi ide, dan saling belajar satu sama lain. Intinya teknologi itu membuat proses belajar tidak lagi membosankan, tapi menjadi petualangan yang seru dan penuh pengalaman baru. Tapi tentu saja ya, semua hal punya tantangannya. Teknologi pendidikan di Indonesia pun juga sama, punya tantangan masing-masing gitu. Ya, di antara tantangannya yaitu yang pertama, ketimpangan akses. Jadi tidak semua daerah itu memiliki jaringan internet yang stabil. Masih banyak juga siswa yang harus naik bukit untuk mencari sinyal atau berbagi satu ponsel untuk beberapa orang. Oke, selanjutnya kesiapan guru. Maksudnya itu tidak semua guru terbiasa menggunakan teknologi. Ada yang masih kesulitan menggunakan aplikasi belajar atau membuat konten digital. Apalagi ini terutama biasanya guru-guru yang sudah sepuh ya biasanya. Selanjutnya biaya dan perangkat. Karena misal laptop, tablet, atau ponsel pintar tidak murah bagi sebagian keluarga. Jadi akibatnya pembelajaran digital belum bisa diakses semua lapisan masyarakat. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu tantangan sosial dan psikologis. Anak-anak bisa kecanduan gadget, kurang interaksi sosial, dan menurunnya konsentrasi belajar. Jadi teknologi itu memang membawa kemudahan, tapi tetap perlu pengawasan dan kebijakan yang tepat agar penggunaannya itu bisa seimbang gitu. Oke, selanjutnya dalam dunia pendidikan
Dalam dunia pendidikan digital, guru dan orang tua punya peran besar. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga fasilitator dan pembimbing digital. Mereka harus kreatif membuat pembelajaran yang relevan dengan teknologi. Orang tua pun perlu mendampingi anak-anak saat belajar online, bukan hanya memastikan mereka belajar, tetapi juga memahami kontennya dan menjaga waktu penggunaan gadgetnya. Jangan sampai berlebihan dan jangan sampai diselewengkan atau disalahgunakan gitu. Ketika guru, siswa, dan orang tua bisa bekerja sama, hasilnya bakal luar biasa. Siswa jadi lebih semangat, guru jadi lebih mudah mengajar, dan orang tua juga tahu bahwa teknologi digunakan untuk hal yang positif. Sekarang mari kita bayangkan masa depan teknologi pendidikan di Indonesia. Kedepannya teknologi itu akan semakin canggih, akan ada AI yang bisa menilai kemampuan siswa dan memberikan rekomendasi belajar secara otomatis. Ada juga big data yang akan membantu sekolah membuat kebijakan berdasarkan data belajar siswa. Selain itu, gamifikasi pendidikan akan makin populer. Bayangkan belajar matematika tetapi seperti main game. Seru tapi tetap belajar gitu. Bahkan dunia metaverse bisa jadi tempat belajar masa depan. Bayangkan ya, sekolah virtual di mana kita bisa bertemu teman dan guru dari seluruh dunia dalam bentuk avatar digital. Kalau semua ini dikembangkan dengan bijak, pendidikan Indonesia bisa bersaing di tingkat global. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa teknologi pendidikan bukan sekedar tren, tapi kebutuhan. Dengan dukungan semua pihak seperti pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan siswa, Indonesia punya peluang besar untuk mengembangkan sistem pendidikan yang modern dan inklusif. Teknologi hanyalah alat, tapi di tangan yang tepat ia bisa mengubah masa depan. Semoga setelah menonton video ini, kita semua lebih sadar betapa pentingnya menggunakan teknologi dengan bijak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita, terutama saya. Salah dan kurang saya memohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.